Sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih untuk terakhir kalinya karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak saudara kita. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Setelah kita mendengarkan deskripsi singkat tersebut, marilah bersama-sama kita mengawali pertemuan kedua ini dengan Rektus pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan kedua ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes 11 ayat 1-45 yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang telah bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Marilah kita awali dengan doa pembuka. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui perenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara yang mereka kasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pengendalian kitab suci. Yohanes 11 ayat 1-45. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yohanes 11 ayat 1-45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betani, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekan dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyelamatkan kemuliaan Allah." Bab
engkau kasih ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu akan membawa kematian, tapi akan menyelamatkan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yehuda. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melamparai engkau, maukah engkau balik ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jika kalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika kalau ia tidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betani terletak dekat Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dalam hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik, panggil saudaramu Maria dan berbisik kepadanya, Guru, di sana ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikuti karena mereka menyangka bahwa itu pergi ke kuburnya untuk merapat di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyagula hatinya.
Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia engkau dibaringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihannya kepada betapa kasihnya kepada tetapi berapa orang di antara mereka berkata, ia yang melelahkan mata orang buta, tetapi sanggupkah ia bertindak sehingga orang-orang ini tidak mati?" Maka bangsulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka berkata itu. Lalu Yesus menghadapkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, mari keluar." Orang yang telah mati itu dan tangan keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melewati Maria dan yang menyaksikan sendiri yang telah dibuatnya Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan lanjutkan pendalaman Alkitab dengan beberapa pertanyaan. Berdasarkan apa teks yang tadi kita baca, ada 4 pertanyaan untuk menuntun kita dalam pendalaman teks ini. Yang pertama, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Kita coba buka di ayat, sama-sama sudah membuka Alkitab, Yohanes bab 11. Kita cari jawaban untuk pertanyaan ini. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Di bagian ayat-ayat awal, ayat 4 sampai 6. Ada yang bisa ini? Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Baik, Pak Servus, terima kasih atas jawabannya. Berarti alasan Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit
berarti ada beberapa jawaban. Kalau di ayat 5 berarti karena Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Setelah mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Jadi Yesus sengaja tinggal di sana 2 hari lagi. Seharusnya saat itu dia sudah berangkat ke Betania, tapi sengaja menunda sampai 2 hari lagi berada di situ, supaya bisa mengunjungi Lazarus. Kalau di ayat 5 dikatakan Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Jadi alasan Yesus menunda bisa dijawab oleh ayat 5 karena besarnya kasih Marta dan kakaknya kepada Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kakaknya berarti di sini Maria ya Pak. Marta, Maria, dan Lazarus. Kita masih menjawab dulu sebelum penjelasan teks. Jadi itu jawaban dari Pak Servus terkait pertanyaan pertama. Kita lanjutkan lagi pertanyaan kedua. Bisa yang lain memberikan jawaban? Mungkin Pak Da Costa untuk pertanyaan kedua. Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Kita sama-sama melihat ayat 20 sampai ayat 27 untuk mencari jawaban ini. Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Pak Roland mungkin bisa menemukan jawabannya. Apa tanggapan Marta saat kedatangan Yesus di Betania? Baik, kalau dari saya itu ayat 21 ya. Maka kata Marta kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya bahwa di sini Marta sangat berharap sekali ketika waktu itu Yesus berada di situ, berarti saudaranya pasti tidak akan mati. Jadi begitu besar harapan Marta untuk mengharapkan kehadiran Yesus waktu itu. Jadi pengharapan yang besar dari seorang Marta. Terima kasih. Baik Pak, berarti apakah bisa dijawab? Apakah Marta percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Di ayat 24 kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia percaya. Ya. Dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Berarti pertanyaan kita untuk nomor 2 sudah dijawab. Tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan. Dan juga apakah Marta percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Anton. Selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan ketiga. Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Kita sama-sama lihat dari ayat 28. Dari ayat 28 sampai 32, ada yang sudah menemukan jawaban? Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Musa sudah menemukan mungkin? Pak Roland? Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Kita lihat dari ayat 28 sampai ayat 32.
Ya, siapa yang mau menjawab? Bisa membantu menjawab, Pak Anton? Silakan. Di ayat 32, Ya. setibanya di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, baik, berarti reaksi Maria saat berjumpa dengan Yesus seperti apa yang dikatakan dalam ayat 32 ya. Tersungkur Maria di depan kakinya dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Berarti jawabannya sama dengan yang dikatakan oleh Marta saat berjumpa dengan Yesus. Ya, baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Kita melihat dari ayat 33 sampai 37. Jadi di sini ada kata-kata masyulah apa? Masigulah atau apa ya bacanya ini? Jadi masyulah ini seolah-olah menangis terharu sampai menangis. Terharu hatinya, maksyulah hatinya. Jadi di pertanyaan ini mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Ambil ayat 35 ya, maka menangislah Yesus. Ya. Baik, Pak Anton. Kalau menurut saya untuk pertanyaan ini di ayat 36. 36. Kata orang Ya. ini, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Betapa kasihnya kepadanya. Ketika mereka orang Yahudi melihat Yesus menangis, lalu mereka berkata bahwa lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Betapa besar kasih Yesus kepada Lazarus, Maria, dan Marta ya Pak? Ya. Ada yang lain yang ingin menyampaikan jawabannya? Kita sudah sama-sama melihat ayat-ayat ini berdasarkan 4 pertanyaan. Dari pertanyaan pertama tentang pertanyaannya mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit. Jadi tadi saat kita diskusi, Pak Servus menjawab dari ayat 4 sampai 6 untuk jawaban mengapa Yesus menunda keberangkatannya. Untuk penjelasan jawaban ini, saya bacakan beberapa poinnya. Maria dan Marta menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus saudara mereka sedang sakit. Mereka tentu saja mengharapkan Yesus segera datang untuk menjenguk sahabat yang dikasihinya itu. Mereka sangat mungkin pula mengharapkan Yesus berkenan menyembuhkannya. Namun, Yesus segera datang ke Betania. Ia menunda kedatangannya sehingga baru tiba di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Hal ini dilakukan Yesus karena penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak dalam diri Yesus ketika ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan. Melalui penundaan ini pula kita diingatkan dan disadarkan bahwa sikap dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa.
Yohanes 5 ayat 19. Bukan oleh tekanan dari orang-orang terdekatnya, seperti ibunya, saudara-saudaranya, atau sahabat-sahabat yang dikasihinya. Jadi sepenuhnya itu adalah sudah kehendak dan rencana Allah Bapa bahwa Yesus akan menampakkan kemuliaannya secara nyata saat Yesus datang di hari keempat setelah Lazarus mati. Lalu di sana Yesus akan memberikan mukjizat, yaitu membangkitkan Lazarus. Lalu di pertanyaan kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Lalu apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Tadi sudah dijawab oleh Pak Antonius bahwa Yesus sekiranya engkau datang, Tuhan sekiranya engkau datang pada hari itu pasti Lazarus akan masih hidup, tidak akan mati. Lalu dikatakan pula Marta percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Untuk penjelasan dari jawaban ini, mendengarkan kabar kedatangan Yesus, Marta pergi menjemputnya. Pada waktu bertemu dengan Yesus, Marta langsung berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Di ayat 21. Marta sepertinya menyesali mengapa Yesus tidak segera datang ketika dikabarkan kepadanya bahwa Lazarus jatuh sakit. Ia bersikap demikian karena percaya pada kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dari berita-berita tentang mukjizat penyembuhan yang telah dilakukannya. Meski menyesali kedatangan Yesus yang terlambat, Marta tetap percaya bahwa Allah akan memberikan apapun yang diminta Yesus di ayat 22. Di sini Marta mengakui karya Allah di balik mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang dikerjakan Yesus. Walaupun dia kurang percaya pada kata-kata Yesus bahwa Lazarus saudaranya akan bangkit lagi. Jadi di sini dikatakan Marta mengakui karya Allah di balik mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang dikerjakan Yesus, walaupun dia kurang percaya pada kata-kata Yesus bahwa Lazarus saudaranya akan dibangkitkan lagi. Dia memang percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan, tetapi di akhir zaman. Bunyi dari ayat 24. Seperti keyakinan umum di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Itulah sebabnya Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, orang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Bunyi dari ayat 25-26. Marta semakin maju dalam imannya dengan percaya bahwa pewahyuan diri Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Walau mungkin belum memahami sepenuhnya, dia mengungkapkan imannya dengan berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Bunyi dari ayat 27. Pengakuan iman ini sama dengan yang dicapai oleh penginjil Yohanes. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Jadi ini penjelasan untuk pertanyaan kedua. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Untuk penjelasan jawaban dari pertanyaan ini, Maria segera bangkit dan pergi menjumpai Yesus setelah diberitahu oleh Marta secara pribadi, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Ketika berjumpa dengan Yesus, Maria tersungkur di depan kakinya. Hal ini mengungkapkan banyak arti. Tindakan Maria ini bisa mengungkapkan kesedihan, permohonan, dan hormatnya kepada Yesus sebagai gurunya. Maria lalu mengatakan persis seperti yang dikatakan Marta, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bunyi dari ayat 32. Sama seperti Marta,
Kata-kata Maria ini mengungkapkan imannya yang tercampur dengan kekecewaan. Ia juga mengungkapkan kesedihannya secara terbuka di hadapan Yesus. Walaupun Lazarus sudah dikubur 4 hari, namun Maria masih menangis sedih. Lalu kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Penjelasan dari pertanyaan ini, mendengar tangisan Maria, maksudnya hati Yesus, ia sangat terharu sampai menangis. Yesus sangat sedih melihat sahabat tanginya dilanda duka cita. Sikapnya yang berempati dengan sahabat-sahabatnya yang berduka cita membuatnya menangis bersama dengan orang-orang yang menangis. Yesus menunjukkan simpati yang tulus kepada orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Namun, kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat kepercayaan pada kuasanya untuk membuat mukjizat. Ada banyak bukti menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal, dan marah karena ketidakpercayaan para pengikutnya dan orang Yahudi pada umumnya. Dalam Injil Yohanes, kita sering melihat Yesus sedih, kesal, dan marah terhadap orang yang tidak percaya kepadanya. Ada beberapa ayat yang menyatakan hal ini, diantaranya Yohanes 2 ayat 18, Yohanes 6 ayat 36, Yohanes 12 ayat 37 sampai 40, Yohanes 15 ayat 24. Jadi ini adalah penjelasan-penjelasan dari 4 pertanyaan yang kita dalami dalam sesi tadi terkait bacaan yang kita dengar di pertemuan kedua ini, Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sharing dan aksi nyata. Saya akan tampilkan pertanyaannya. Kita akan bersama-sama men-sharingkan apa yang pengalaman yang pernah kita rasakan atau alami. Di pertanyaan pertama, apakah aku dan atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati dalam tanda kutip atau kehilangan dalam hidup ini? Ada yang mau berbagi untuk menjawab pertanyaan pertama? Apakah ada yang pernah merasa kehilangan dalam hidup ini atau merasa mati dalam tanda kutip? Ya. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Roland. Ya, mungkin dari saya sendiri ya, untuk pertanyaan tersebut itu bagi saya itu sangat apa ya, punya hal yang istilahnya sangat sedih dalam hidup saya. Yaitu pada tahun 2017, pada tanggal 16 September, saya telah kehilangan orang tua saya, itu ayah saya. Dan dengan jeda waktu 9 hari, ibu saya juga ikut pada tanggal 25. Di bulan yang sama, di tahun yang sama. Pada saat itu saya merasa hidup saya tidak ada arti lagi. Karena dalam keluarga itu saya sebagai kakak sulung yang paling besar dari 4 bersaudara. Dan pada saat itu saya dan istri saya merasa tidak bisa hidup lagi. Merasa mati. Saya juga mau memutuskan untuk berhenti kuliah, untuk biar adik saya yang kuliah saja. Karena ini beban kehidupan, beban keluarga yang istilahnya saya pikul. Jadi dalam pertanyaan itu saya pernah merasakan hidup saya itu mati, tidak ada arti lagi.
karena kejadian tersebut. Mungkin selama ini saya mendengar, wih, bapaknya meninggal, mamanya meninggal dalam waktu dekat. Akhirnya saya merasakan juga. Dalam waktu itu, saya tidak berpikir lagi untuk mau hidup atau apa. Rasa kayak tubuh ini tidak ada tulang, hanya istilahnya lemah. Jadi untuk pertanyaan itu, mungkin dalam hidup saya mungkin tidak akan bisa saya lupakan atas kehilangan orang tua saya itu pada tahun 2017. Mungkin demikian yang bisa saya bagikan. Baik, terima kasih Pak Roland atas sharing pengalamannya. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi untuk pertanyaan pertama, apakah pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam kehidupan kita? Baik, karena sudah diwakili oleh Pak Roland, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir, dan apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Ada yang mau berbagi? Ya, Pak Anton. Ini kita sharing. Ya, Jadi kita Pak, sharing. Terima kasih untuk Pak Roland yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Lalu saya coba menanggapi yang kedua, pengalaman pribadi. 2020 kita dihantam dengan keadaan virus corona, dan kami artinya kami yang di dunia swasta cukup lumayan. Tidak hampir-hampir mau merasakan bahwa ini saya rasa-rasa seperti mendekati maut ini ketika 2020 mulai dengan virus corona itu. Lalu saat itu yang ada pada kita hanyalah berdoa sehingga wabah ini cepat berlalu, walaupun sampai sekarang belum berlalu, tetapi minimal pemerintah sudah memberikan solusi-solusi dan mengantisipasinya seperti protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi awal-awal memang luar biasa. Kami harus, di dunia saya itu harus tidak bekerja selama 7 bulan. Dan kalau tidak kerja ya tidak dapat uang. Dan itu hidup saya masih bertahan sampai hari ini itu karena kuasa Tuhan luar biasa. Itu sudah sangat saya alami. Dan saya juga saat lagi genting-genting, Bapak Servus datang di rumah saya minta sumbangan ke gereja. Saya bilang, Bapak minta maaf, saya tidak sumbang. Karena saya posisi ini air di batang leher, tinggal sedikit lagi sudah habis. Napas putus. Jadi beliau tidak tahu keluar, lalu ada bantuan dari Kementerian Agama waktu itu laki-laki lari kembali antar saya amplop kecil satu seperti waktu itu kalau tidak salah bertepatan dengan Idul Kurban atau apa. Jadi saya dibantu waktu itu. Kan pakai tua waktu itu lihat kondisi saya sudah hancur, sudah morat-marit. Sementara saya boleh cek nama saya di kantor Lurah Belu itu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Dan ini sangat luar biasa. Jadi berharap ya dari Tuhan saja. Ini bertahan karena Tuhan saja. Begitu. Jadi mungkin itu pengalaman saya yang sederhana.
datang lagi dengan keadaan waktu itu seroja. Nah, itu lebih gila lagi. Sudah corona belum lewat, datang seroja lagi. Aduh, itu kita sangat-sangat terasa bahwa kekuatan Tuhan sungguh luar biasa. Saya sangat mengalami itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Da Costa yang sudah memberikan sharing pengalamannya. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Pernahkah aku dan atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semua itu semakin menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Ada yang mau berbagi? Tadi untuk Pak Anton mungkin itu juga masuk dalam mukjizat ya, bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin ada lagi yang lain yang mengalami hal lain? Bertahan sampai saat ini dan selanjutnya. Iya, betul. Dan selanjutnya. Jangan sampai saat ini, bahaya. Ya Pak, sampai selanjutnya. Selanjutnya, amin. Amin. Pak Mikael atau Pak Servus mungkin, apakah pernah mengalami mukjizat yang tidak disangka-sangka dalam hidup ini? Musa kayak sudah ada pikiran ini. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Musa mau menanggapi pertanyaan kedua? Pertanyaan keempat ini? Ketiga. Anak seminar ya. Kayaknya sudah ada di dalam benaknya ini. Apa pernah mengalami mukjizat? Coba, pengen dengar suara. Bisa dinyalakan speakernya, Musa? Coba dari kaum muda nih. Coba berikan pendapatnya, bisa? Pak Mikael? Ya, Pak Mikael mau memberikan tanggapan? Halo Pak Michael. Halo Ibu. Ya. Halo, selamat malam Ibu. Malam. Ini pengalaman saya kemarin Ibu. Kebetulan Ya, Pak. Bapak saya kemarin kan meninggal toh. Ya. Halo? Iya Pak, ya terdengar. Ya. Ya. Nah, waktu Bapak saya meninggal itu posisi saya itu di tangan tidak ada uang. Terus akhirnya saya telepon Pak Ketua, saya kasih tahu ini Om Anton dan tetangga-tetangga di sini. Akhirnya itu malam semua kumpul di rumah dan puji Tuhan
Tuhan tolong ketong lewat Pak Ketua, Pak Anto bisa terkumpul uang sehingga saya bisa pulang melihat bapak saya yang meninggal di Flores kemarin. Itu pengalaman saya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi dirasa tidak masuk akal, tapi ternyata Tuhan memberikan mukjizat yang luar biasa, khusus kepada Pak Michael dan keluarga, sehingga bisa datang ke Flores untuk mengunjungi Bapak yang ada di sana. Itu semua pasti akan menambahkan dan menguatkan iman kita, dan pasti kita menganggap semua ini bukan kebetulan, tapi sudah mukjizat dari Tuhan. Baik, terima kasih Pak Michael atas sharingnya. Ya, Kita terima masuk kasih, di Bu. pertanyaan. Ya, sama-sama Pak. Kita masuk di pertanyaan keempat. Sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Baik, saya coba menyampaikan. Silakan Pak. Kebetulan minggu yang lalu itu seperti bapaknya dari Mikel itu yang telah meninggalkan Mikel sekeluarganya. Ya, setelah saya mendapat kabar dari beliau bahwa bapaknya telah berangkat untuk selamanya, makanya dan dia sampaikan bahwa saya sekarang masih dalam keadaan berusaha apakah bisa saya besok bisa bertemu dengan orang tua di Flores. Akhirnya saya pikir-pikir, wah, berarti bisa kita membantu beliau. Kemudian tidak lama ada telepon dari Pak Anton juga. Pada waktu itu juga saya masih dalam keadaan sibuk di kantor, dan saya pikir-pikir ya sudah, apa yang dia sampaikan itu saya lempar lewat WA kepada Pak Wakil, kepada rekan-rekan di pengurus di Kabupaten Santa Monica. Tolong atas ini dulu, karena beliau memang betul-betul besok dia berusaha berangkat. Begitu juga saya WA ke Santo Agustinus, bahwa beliau ini adalah sekretaris wilayah 9. Bapaknya telah berangkat dari pagi untuk selamanya, dan beliau sekarang sementara berusaha, mudah-mudahan dia besok bisa berangkat ketemu orang tua di Flores. Akhirnya saya lanjutkan sampai pekerjaan. Setelah saya lanjut pekerjaan, saya pikir-pikir, waduh, apakah ini malam mereka datang berbondong-bondong ke rumahnya Pak Mikel atau tidak? Ya, mudah-mudahan Tuhan menggerakkan hati mereka sehingga mereka datang ke rumahnya Pak Mikel untuk menghibur beliau pada malam hari ini, agar dia pikir agak tenang, pikir mudah-mudahan besok dia bisa dapat tiket dan bisa berangkat. Setelah saya selesaikan pekerjaan saya di kantor, saya lihat, waduh, sudah jam 8 lewat. Biar bagaimanapun, saya malam ini saya harus ke rumah Pak Mike dulu. Bagaimana? Apakah dia berusaha sudah berhasil? Apa sekarang yang dia usahakan tadi? Atau belum? Saya coba ke sana. Setelah saya pulang dari kantor sampai ke rumah, saya tanya istri, aduh, ini saya bagaimana Pak, saya harus ke rumah Pak Mikir ini, karena dia besok bagaimana harus berangkat, apakah dia sudah memiliki tiket atau belum. Akhirnya kata istrinya, silakan, bagaimana Pak kalau segera ke sana berjumpa dia. Dia artinya datang duduk ke sana lah. Begitu saya lihat WA, aduh Pak Anto sudah berangkat ke pulang kampung juga nih. Berarti dia di sana sendirian ini. Akhirnya sudah,
Saat cepat-cepat ganti pakaian, start motor jalan. Setelah saya sampai di sana, sampai puji Tuhan, ada keluarga dari istrinya sudah datang rame-rame duduk bersama di rumah situ. Sampai puji Tuhan, dia masih bisa terhibur pada malam hari ini dan bisa tukar pendapat pikiran bagaimana dia besok bisa berangkat atau tidak. Setelah saya sampai di rumah, saya melihat dia juga saya rasa senang karena mukanya dia juga girang senang karena dia sudah mendapat tiket, besok dia harus berangkat ke Flores untuk pamit dengan orang tua yang terakhir untuk berangkatnya terakhir kali. Nah, pada malam itu juga saya bilang, aduh, bagaimana tiket sudah dapat? Sudah Pak, tiket sudah dapat. Jadi besok sekitar jam 6 saya berangkat. Akhirnya saya tanya, ada yang mengantar ke besok? Oh ada, nanti kita antar. Ya oke, usahakan jam 5, setengah 5 berangkat sudah. Jangan sampai ketinggalan pesawat. Oh iya Pak, nanti kita pagi-pagi sudah antar ya ke sana. Akhirnya pada malam itu juga saya juga sudah merasa lega, merasa senang karena dia sudah dapat tiket dan dia juga senang dia besok harus bertemu dengan orang tua yang terakhir kali ke Flores. Itu saja pendapat saya. Baik. Terima kasih Pak Servus. Berarti itu salah satu sikap yang memberikan penghiburan, datang dan hadir untuk memberi penghiburan dan semangat bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai. Jadi itu salah satunya totalitas ya Pak, dalam memberikan penghiburan. Sampai akhirnya tadi seperti yang kita sama-sama dengar dari sharing Pak Servus, kita masuk di pertanyaan yang terakhir untuk sharing dan aksi nyata. Di pertanyaan terakhir ini, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Aksi nyata kita kira-kira? Ya, silakan Pak Anton. Baik, pertanyaan kelima ini pertanyaan yang cukup berat sekali. Bukan cukup berat, tapi berat sekali. Karena aksi nyata yang dimaksud biasanya seperti apa? Ini di pertanyaan ini kalau kita lurus-lurus, agak ini. Nah sekarang KUB kita mau buat aksi nyata apa? Ini kalau tidak salah kemarin waktu pelantikan rapat itu kita sempat bahas ini masalah ini, aksi nyata ini untuk bulan Kitab Suci. Nah ini kira-kira bagaimana? Pak Ketua, ada pengurus-pengurus inti yang ada, Pak Sek, Pak Wakil. Karena ini kalau aksi nyatanya pertanyaannya seperti itu, tetapi aksinya tidak dibuat satu orang toh. Itu terlepas dari yang ini. Cuman saya rasa kemarin waktu di rapat itu kita sudah bahas soal ini. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ketua. Ke ini untuk dibicarakan. Memang betul seperti kemarin dalam rapatnya itu, memang selama ini juga saya juga berpikir, waduh, ini bulan Kitab Suci sudah di abang pintu. Hasil rapat kemarin kita mau ingin bertemu tatap muka, masih bahas seperti ini. Caranya bagaimana untuk kita
bertemu lagi, menyampaikan kira-kira bagaimana kita nanti di bulan kitab suci ini. Ya, pikir-pikir, saya mau komunikasi terhadap Pak Wakil juga, aduh, kesian juga, beliau juga, ya semuanya sama-sama sibuk, punya kesibukannya masing-masing. Ya terpaksa saya pikir, jawab sendiri, pikir sendiri, jawab sendiri. Nah, saya langsung ambil keputusan, ya dalam tahun ini kita seperti apa adanya kita lakukan. Nanti kalau untuk ke depan, ya nanti seandainya kalau sudah pandemi ini sudah berlalu, ya mudah-mudahan kita sudah bisa tatap muka, bisa ini ya kita akan rapat lagi untuk punya rencana program kerja kita untuk bulan kitab suci tahun berikut. Dan setelah kita rencana, kita harus banyak berdoa, semoga apa yang kita sudah rencanakan harus terlaksanakan. Rencananya seperti itu. Kemudian kemarin, ya saya juga sempat curi-curi waktu mendekati dengan Pastor Proki. Ini di saya punya KOB ini rencananya, waduh, tinggi sekali. Ya, rencana apa kira-kira? Ya, nanti masuk di bulan kitab suci, kita rencana adakan lombaan antara orang tua, anak-anak dengan remaja-remaja. Ya, tapi untuk sementara Pak Serpus lihat dulu kondisi seperti ini. Ini memang sangat dilarang keras. Wilayah KUB jangan diadakan tatap muka berupa apapun. Kan kita masih keadaan begini. Nanti kita punya Proke ini bisa ditegur oleh Bapak Usko. Terima kasih sarannya Pak Pastor Proke. Cuma saya masuk saja. Artinya apa yang kami selama ini sudah pernah pertemuan, merencanakan di bulan seperti begini, ya ini saya masih tampung dulu. Ya, nanti dalam keadaan sudah normal, sudah tatap muka seperti biasa, ya mungkin kita laksanakan apa ya. Ya, apa yang kamu laksanakan di dalam bulan seperti musibah seperti ini, ya kamu simpan dulu, tahan-tahannya dulu, jangan dulu cara atau jangan dulu tatap muka. Saatnya sudah normal, sudah bisa tatap muka ini, kamu mengadakan seperti apa yang kamu rencanakan seperti itu. Oke, terima kasih Allah untuk sementara ya seperti Pastor Proki sampai ini saya terima, ya saya akan simpan. Ya untuk sementara dari saya begitu dulu. Baik, Pak Ketua, terima kasih. Berarti kesimpulannya aksi nyata kita tahun ini adalah saling mendoakan biar kita tetap sehat dan kita keluar dari coronavirus ini. Sekian. Ya, baik. Untuk aksi nyata di pertanyaan kelima sudah dijawab. Dan ada juga penjelasan tadi dari Pak Ketua terkait KUB kita. Karena memang rencananya kita ada lomba Mazmur, lomba lektor, lalu lomba dirijen. Tapi tidak dapat terlaksana. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua terkait himbauan dari Pastor Paroki, kita masih belum bisa untuk tatap muka. Sedangkan kalau dilihat dari program yang waktu di rapat, hampir semuanya bisa terlaksana. Mulai dari kita katekese sudah mulai pendalaman kitab suci. Hanya yang bagian lomba itu yang belum terlaksana. Ya, lalu untuk ziarah juga masih belum bisa. Nanti kita lihat lagi, semoga corona cepat berlalu supaya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di KUB ini. Terkait dengan sharing dan aksi nyata, kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian doa umat dan ritus penutup.
bagi semua keluarga di KUB Santa Monica. Semoga di masa pandemik ini, semua keluarga diberkati kerja dan karyanya, sehingga tetap menjadi keluarga Katolik yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak di KUB Santa Monica, semoga di masa pandemi ini, walaupun jauh dari sekolah dan juga gereja, dan juga tempat bersosialisasi, mereka tetap menjadi anak-anak Kristus dan menjadi saksi bagi diri mereka, masyarakat, dan juga orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis, TNI, Polri, dan juga pemerintah yang menangani COVID-19. Semoga di masa pandemi ini, semua tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pemerintah yang menangani COVID-19 dikuatkan untuk dapat berjuang melawan COVID-19, sehingga angka COVID-19 dan kematian COVID-19 semakin rendah dan semua masyarakat dapat dijauhkan dari COVID-19. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga, kerabat, dan orang di sekitar kita yang telah meninggal. Semoga arwah keluarga, kerabat, serta orang di sekitar kita yang telah meninggal diterima di sisi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan mendapatkan kedamaian dalam kepergiannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak atas saksi liturgi yang telah membawakan kita katekese yang kedua pada malam hari ini. Dan terima kasih juga atas tanggapan-tanggapan, jawaban-jawaban tadi dalam katekese. Kemudian Jumat depan dengan Romodus. Dengan Romodus saya berharap seperti apa yang sudah saksi liturgi bagikan, minggu depan juga bagi juga seperti ini. Dan saya harap kehadiran, baginya sudah punya nomor WA, saya harap kehadiran Jumat depan, tolong kita hadir supaya Romodus juga melihat kita senang karena banyak kita yang mengikuti. Dan itu saya kira dalam bulan-bulan dalam musim-musim begini baru KUB kita yang bisa mengadakan seperti ini. Makanya Romodus juga senang dan Pastor Proke juga senang. Kan selama ini saya sudah pernah pesan juga ke Pastor Proke, memang bagus kalau kamu sudah punya kegiatan seperti itu, ya. Semoga ke depan tetap terlaksana seperti itu. Sebelum dari Pastor Proke, jangan dulu kamu tatap muka. Tapi apa yang kamu sudah buat ini, ya kami juga dukung. Tolong tingkatkan itu. Nah, akhirnya itu, sekira Romodus sudah katakan, wah kalau bisa nanti saya juga ikut juga. Zoom di Santa Monica, karena mereka sudah mulai Zoom walaupun dalam musik seperti ini. Itu satu-satunya kita sudah diakui oleh Pastor Proke. Mohon Jumat depan yang punya nomor WA itu tolong kehadiran kita. Terima kasih, selamat malam. Pak Ketua, Ya. saya
nomor WA, tetapi Zoom ini yang tidak ada. Saya sudah download, tapi tidak bisa. Minta alamat segala macam. VC saja bisa kok. Kita VC saja. Ya itu saya kembalikan kepada seksi liturgi. Apa yang bisa diusahakan, bisa ya kita gunakan. Itu. Ini kalau saya posisi di rumah, anak buah pembarang jadi saya pakai. Kalau dia saya HP, kalau posisi saya di luar berarti tidak bisa. Karena saya sudah masuk oleh jadi saya di luar. Tapi usahakan kalau bisa ya pusat data sedikit bagaimana, walaupun di kampung sana saya kira bisa ikut. Karena saya kemarin sudah coba, saya kemarin di kantor juga, saya coba, saya lihat pas ini, akhirnya begitu saya buka, oh sudah, mereka sudah mulai aktif. Akhirnya saya matikan kembali, akhirnya saya coba-coba dengan teman. Apakah Zoom ini? Aku bisa, ini kita dari Jakarta ke Kupanya bisa. Kenapa kita ini dalam satu kabupaten dan dalam satu provinsi tidak bisa? Semuanya bisa, tergantung dari yang bersangkutan mau ikut tidak. Nah itu. Bisa. Tapi masalahnya kalau Zoom itu kan kita masuk, saya sudah download. Masuk itu alamat macam saya hapus lagi. Makanya saya tidak masuk. Saya pakai begitu. Jangan login Pak, hanya join meeting aja, kita nggak perlu login. Ya. Ini kayak Bella itu nggak bisa buat akun Zoom karena dia umur 16 tahun kan Pak. Oh, Dia masukin tanggal lahir ditolak karena di bawah umur. Jadi Bella ini masuk ke Zoom itu hanya join meeting. Dia nggak pernah login, bisa buat akun karena Zoom itu untuk 17 tahun ke atas. Tapi kan dia Zoom toh? Iya, Zoom langsung join meeting. Enggak punya akunnya, tapi dia nggak bisa, dia hanya download Zoom-nya. Masuk ke dalam itu jangan login, tapi pilih join a meeting. Iya. Sudah. Jangan pilih join a meeting aja. Kita nggak perlu kasih email. Join aja, join. Kalau join a meeting bisa. Oke, nanti saya coba. Saya sudah download. Makanya kemarin kan saya sudah sampaikan sosialisasi. Kemarin saya sudah sampaikan begitu, tapi tidak ada tetangga, tidak ada yang hadir. Maksud saya sosialisasi itu seperti ini. Yang belum tahu buka, yang belum tahu masukan itu, ya saatnya ada yang lebih mengerti dari itu, dia menjelaskan kepada kita. Tapi tidak ada yang tanggapi dan tidak ada ini. Saya bilang, sudahlah. Kalau saya sih, saya teman di kantor ya orang hebat-hebat semua. Cuma saya punya alat sendiri ya tidak. Pakai ketua B. Oke. Ya, lumayan nih Pak, udah 1 jam kita Zoom nih dari jam 7 sampai jam 8 lebih. Kasihan yang pakai kuota. Sudah. Terima kasih banyak. Selamat malam, sampai jumpa Jumat depan. Selamat malam, sampai jumpa.